pokoknya ada kejadian di mana rumah saya sampai diserang kayak gitu. Oh, udah nyampe ke rumah? Iya. Kalian nggak tahu yang ada di lapangan, udah kalian mendingan gak usah ngomong. Sudah ada Bro Jerry di sini. Bro. Bro, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi Bro Jerry ini ya salah satu orang yang mengangkat cerita dari bro-bro berdua ini. Yoi. Dari Bokir dan Katak. Kata. Nah, tiba-tiba itu ada ide dari mana untuk mengangkat kisah-kisah orang tawuran? Kisah-kisah orang tawuran. Kan banyak kan yang bisa biasanya dibahas kan. Iya, banyak Kan di banget. kamar Jerry itu ada bahas tentang mistis, tentang Konspirasi. konspirasi gitu-gitu. Kenapa tiba-tiba jadi bahas Orang-orang tawuran ini, gitu? orang-orang ini. Oke. Awalnya tuh idenya tuh waktu itu aku pengen bikin podcast. Oke. Bikin podcast tapi yang nggak mainstream lah gitu. Oke. Pengennya ngangkat-ngangkat orang-orang yang underground. Nah, aku sempat ngundang dukun. Oke. Aku sempat ngundang mantan pengedar narkoba lintas internasional. Sempat waktu itu. Nah, sampai akhirnya waktu itu juga mau ngundang orang-orang yang pernah di balik layar eksekutor gitu. Eksekutor lah. Tapi aku nggak bisa nyebutin lah. Udah sempat ngundang, belum sempat kita tayangin. Nah, terus kepikiran juga karena salah satu di timku itu, editorku, itu ada anak STM, anggotanya Bokir. Anggota Bokir. Anggota Bokir. Oke. Nah, dialah yang ngasih ide kayak, "Bang, mau nggak coba angkat dunia STM?" Angkat dunia STM, kenapa? Karena STM SMK SMEA ya satu lagi ya. Itu di Jakarta besar katanya gitu. Dan undergroundnya tuh gila juga. Nah, di situ awalnya kaget lah gitu. Oh, ternyata dunia STM tuh kayak gini ya. Ada tawuran-tawurannya yang ibaratkan keras gitu. Oke. Nggak biasa, orang-orang dibacok nggak kenapa-napa. Nah, terus jadi mikir kayak seru juga nih kalau kita angkat, tapi sekaligus kita menyuarakan kayak tawuran ini sebenarnya nggak baik. Makanya kita ngundang pelaku-pelaku zaman dulu yang sudah bertobat. Oke. Akhirnya tanyalah nama-nama yang paling berpengaruh siapa nih? Dapatlah namanya Katak, Bokir. Yang kerennya apa? Yang kerennya adalah ini berdua dulu musuhan, Bang. Dia nyari dia terus, ini nyari dia terus, sampai kalau ketemu tuh nggak pernah dingin gitu. Akhirnya gimana kalau dua orang ini kita undang? Karena sekarang ngakunya udah tobat nih. Mau nggak ya kalau kita undang? Ternyata mau. Pas diundang malah asik gitu ngobrolannya gitu. Malah nyambung. Malah nyambung gitu. Berarti itu memang berawal dari ide gila aja gitu ya. Ide gila aja. Tapi memang serem-serem ya tadi eksekutor. Terus dan itu bahaya kan sebenarnya. Sebenarnya bahaya. Bahaya kan? Bahaya. Terus kan sempat viral juga tuh di TikTok. Orang nyalahin kamar Jerry. Iya kan? Iya. Banyak yang nyalahin kamar Jerry gara-gara Iya. kamar Jerry ngeviralin. Dan aku lihat loh itu sampai kita buka di TikTok atau trending tuh hashtagnya kamar Jerry waktu tawuran. Sampai aku searching lah videonya Jerry kan. Iya. Gue wah, aku nggak tahu itu view-nya hampir 10 juta satu Iya. video loh. Satu video. Dan itu banyak loh videonya. Bener. Nah, itu Jerry ngerasa nggak kalau orang-orang di TikTok itu lagi ngomongin ini bikin anak-anak lagi jadi tawuran lagi gitu? Nah, itu dia tuh. Ini bagus juga buat kita sharing ya. Diskusi ya. Jadi gini, konsep di video edukasi lah. Kita nyebut edukasi tapi banyak banget yang nggak nerima kalau kita nyebut ini edukasi. Kita tuh edukasi tentang stop tawuran. Kenapa kita ajak pelaku-pelaku yang sudah bertobat, karena mereka yang berhak bersuara. Kan nggak mungkin kita ngundang kayak let's say abang-abang tukang sate yang jadi korban tawuran gara-gara ada tawuran kita undang untuk menyuarakan tawuran, nggak mungkin. Tapi ini kita undang kenapa? Dia ini punya ratusan anggota. Oke. Dia punya ratusan anggota. Ketika kita undang orang-orang ini untuk bersuara, otomatis 100 orang yang di belakang dia akan berhenti. Menyebarkan dan berhenti gitu. Oke. Oh iya, kepala gua aja nih udah berhenti bilang stop, dia udah bilang stop tawuran, otomatis kita
akan stop. Jadi setidaknya kita punya dampak lah gitu ketika bersuara gitu ya. Nah, terus di dalam video kita itu kalau nontonnya lengkap dan panjang full gitu ya. Nggak dipotong-potong. Itu isinya itu endingnya itu kita tujuannya baik. Kita tuh bercerita tentang lu pernah ngebacok orang? Pernah bang. Tapi lu pernah kebacok? Pernah. Ditunjukin bekasnya, cacat fisik. Terus kita tanya juga, menurut lu ini sesuatu yang membanggakan? Enggak bang, gue menyesal. Lu pernah ngebacok orang? Nyesal. Mereka semua ngomong nyesal. Dan di endingnya pasti kita ngomong, udahlah tawuran itu gak ada gunanya, kita stop. Nah ternyata video kita itu malah dipotong-potong. Tapi kita juga nggak bisa melarang orang ya. Setiap orang kan ya bebas motong-motong. Bebas lah, itu urusan dia. Cuman dampaknya akhirnya anak-anak yang nonton konten kita ini jadi salah tangkap bang. Ngelihat di TikTok, wih dia keren ngebacok. Padahal tuh intinya nggak di situ. Iya benar dong. Akhirnya beritanya tidak lengkap, maknanya jadi berbelok. Gitu. Jadi disitulah yang bikin viralnya tuh bukan yang inti di akhir gitu. Iya. Viralnya yang lain-lain. Oke. Tadi sih kita ngerimain sedikit ya. Tadi memang hasil dari mereka, ya apa yang mereka lakukan itu nggak ada yang mereka banggakan. Benar. Penuh dengan penyesalan hidupnya. Iya. Dua-duanya tadi aku udah curhat-curhat kan kita ngobrol ya. Itu isinya cuman orang tua nangis, manggil ke Polda, ke Polsek, kehilangan teman, badan hancur, kerja susah. Itulah hasil kan. Nah ini makanya aku sering remind karena endingnya kayak gitu. Tapi netizen banyak yang bilang juga kalau katanya Jerry ini mengadu-ngadu mereka. Ada juga kan? Ada katanya, satu kasus. Iya Jerry ini ngadu-ngadu nih. Jadi bikin panas lagi nih. Iya. Sekolah-sekolah mereka. Kalau menurut Jerry gimana? Sebenarnya bukan ngadu sekolah ya. Jadi kalau kasus kemarin, sebenarnya ada satu kasus di mana ini sebenarnya dari pihak sekolahnya si Katak juga, abang kelasnya. Di mana dia bercerita tuh tentang dia ada tragedi ngebunuh orang dan itu ngebelah dari leher sampai perut. Nah, cuman sebenarnya dia itu kayak mungkin salah ngomong mungkin ya, atau dia sendiri mungkin salah informasi ketika dia nanya ke teman-temannya itu yang tadi jadi korban siapa gitu ya. Dia nyebutlah nama sekolah. Jadi dari pihak si sekolah yang disebut tidak terima. Dan pengen klarifikasi. Nah, ketika dia mau klarifikasi si pihak sekolah yang satu ini, ternyata si yang satu lagi narasumber pertama yang ngaku ngebelah itu juga nggak mau awalnya gitu. Awalnya nggak mau, ini nggak mau diketemuin gitu, karena merasa kayak ya udah masalahnya udah lama, kenapa baru speak up sekarang gitu. Nah udah gitu dengan berbagai cara, wah itu drama banget sih, bener-bener panjang. Saya keseretnya itu sampai keseret apa ya bang, kayak hampir mengarah ke kriminal. Iya. Karena pihak narasumber yang pertama merasa kayak dikiranya saya yang ya itu tadi panas gara-gara netizen bilangnya ngadu domba. Padahal bukan gitu. Kita tuh pengennya tuh mengklarifikasi di depan kamera supaya apa? Supaya dua-duanya nih malu. Kalau lo klarifikasi dengan panas di belakang kamera, ujung-ujungnya apa? Ribut bang. Karena sama-sama orang keras. Jadi kita mau klarifikasi di depan kamera supaya apa? Dua-duanya nggak berani ngangkat celurit. Kalau dia dua-duanya panas-panasan ngangkat celurit, ujung-ujungnya dia kriminalnya terekam lah gitu. Sama hal kedua, dia terlihat munafik. Kenapa munafik? Karena kan ngakunya kalau di podcast udah bertobat. Jadi di video semua nih Bokir sama Katak udah ngaku bertobat. Termasuk yang narasumber ini juga bertobat. Nah, ini. Iya, yang kasus ini. Pokoknya saya keseret lah. Keseretnya tuh pokoknya ada kejadian di mana rumah saya sampai diserang kayak gitu. Oh, udah nyampe ke rumah? Iya. Berarti rumah Jerry yang sekarang itu ya? Sekarang sampai diserang rumah saya. Tujuan saya dilempar batu? Dilempar sih enggak. Yang jelas dikerumunin rame-rame lah. Terus apa yang Jerry lakukan? Ya jujur aja saya tetap bertahan dengan tujuan utama saya, itu mendamaikan. Saya rasa kayak narasumber pertama mungkin merasa dia panas sesaat lah emosi. Saya tetap balas baik-baik segala macam. Nah terus akhirnya sampai di titik dimana mereka mau ketemu. Di saat mereka mau ketemu, tujuan saya cuma satu. Saya pengen ngedamain aja perkara. Ini kan perkaranya gini nih.
salah pahamnya adalah si yang satu pengen ngebuktiin kalau si narasumber yang satu lagi bohong. Yang satu ini cuma pengen minta maaf ke yang satu lagi karena sudah salah ucap. Udah sebatas itu. Tapi netizen maunya apa? Netizen tuh pengen ya nyari tahu cerita si narasumber satu ini bener gak sih lo ngebunuh orang? Oh. Paham gak maksudnya bang? Iya, netizen mau tahu itu. Mau tahu itu, tapi saya nggak mau bongkar. Karena itu bukan ranah saya. Ranah saya cuma pengen mendamaikan kesalahpahaman dua sekolah ini. Gitu. Kayak yang terjadi di mereka berdua. Di mereka berdua. Jadi adalah sekolah ini Sekolah yang itu. mendamaikan. Gitu. Jadi saya nggak peduli nih misalkan ya siapa yang ngebacok katak, siapa yang ngebacok Bekir, saya nggak peduli. Saya cuma pengen lu berdua ketemu damai. Oke. Masa lalunya nggak usah dibahas. Iya. Gitu. Tapi kalau ngelihat masalah yang tadi, Katak punya pandangan sendiri nggak yang tadi berlaku sama Jerry? Iya punya pandangan. Apa pandangannya menurut Katak? Kalau ngomong saya nggak bisa, pokoknya saya tahu aja jalan ceritanya. Iya. Tahu. Ya pokoknya intinya kalau orang bilang maaf, saya bukan di sini bukan yang ngebela Bang Jer. Netizen bilang kayak Bang Jer ngadu domba. Kalian nggak tahu yang ada di lapangan, udah kalian mendingan gak usah ngomong. Gitu aja sih. Oh. Ibaratnya gini bang, di kasus ini nih, cuma gara-gara mau damain dua orang ini, nyawa saya keancam gitu. Nyawa saya terancam lah gitu. Ada teror lain nggak selain ke rumah gitu? Teror lain, ya paling lewat chat gitu. Lewat chat, udah sebatas itu sih. Sebatas itu, iya. Soalnya konten Jerry ya kebanyakan memang sedikit berbahaya dan sensitif ya. Makanya konten Jerry itu banyak cross gitu kan. Ya. Ada yang cross gitu juga kan. Ya. Karena memang pembahasannya berbahaya guys. Berbahaya. Dan bisa memicu ya. Memicu. Memang cukup berani ya untuk jadi seorang Jerry. Tapi selain teror di rumah, ada nggak kayak yang tiba-tiba lagi di jalan kaca mobil dipecahin? Oh belum. Nggak ada. Ban dikempesin. Nggak ada. Alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada. Bakal mau ada penjagaan juga mungkin? Insya Allah. Udah mulai takut juga berarti ya? Iya sih ya, sebagai manusia rasa takut ya normal ya. Iya. Tapi Jerry akan terus bikin konten seperti ini atau cari cerita lain? Kalau untuk tema kayaknya konsis di tema yang kayak gini sih. Kayak maksudnya kita mau ngangkat hal-hal underground, tapi mungkin kedepannya lebih difilter aja. Oke. Lebih difilter lagi gitu. Memang berat sih konten Jerry sih ya. Parah. Soalnya guys, memang aku tuh kan ngelihat Jerry itu dari lama ya. Tapi dia punya pola pikir yang menurutku menarik ya. Aku tuh selalu menarik lihat pola pikirnya Jerry, ngelihat perkembangannya. Mungkin itu salah satu rahasia kamar Jerry bisa berhasil juga ya. Amin, Allahumma amin. Dan kalau menurut Jerry, ngelihat mereka berdua dan Jerry udah ketemu sama anak-anak tawuran lain. Iya. Mereka harusnya ngapain sekarang? Kan mereka tadi saya tanya, sekolah gimana? Kan iya bang, kita banyakan bolos, nggak belajar. Terus ke depannya mau apa? Kuliah banyak yang nggak kuliah bang. Ya kami salah, jadi kami yang merusak masa depan kami. Menurut Jerry mereka jadi apa sekarang? Harus ngapain? Aduh. Bikin kamar katak apa kamar kamar bokir. Jujur bang ya, kalau untuk ditanya mereka harus ngapain, sebenarnya ya kembali ke mereka ya. Karena itu kan mereka yang punya jalan. Nah, terus juga kenapa dua orang ini sekarang ada di sini? Ini jujur, ini mereka berdua ini tetangga Jerry bang. Oh, tetangga? Rumah dekat-dekat. Di saat mereka pulang dari kamar Jerry, belum pulang lah. Kita masih nongkrong di garasi itu ya, di teras ya. Katak udah bikin YouTube tapi belum serius kayak aku dulu lah. Awal-awal. Sosok gitu ya. Iya, aku cerita ke mereka. Kayak kan basicnya tuh kalau misalkan anak STM nih ya, dari yang banyak aku tanyain, kerja di mana bro? Ada yang jadi barista, ada yang kebanyakan sih kerja di pabrik. Ya. Tapi kan selama pandemi banyak PHK ya. Ya, banyak yang jobless sekarang. Nah, di situ aku nggak punya ilmu lain selain ilmu digital. Makanya kenapa orang-orang ini aku ajak buat ayo bikin YouTube yuk, aku bantuin. Gitu. Ayo bikin konten yuk, bikin apa gitu. Aku bakal arahin lah gitu. Cara ber-YouTube itu kayak gimana gitu. Paling sebatas itu doang. Dan
kenapa Katak, Bokir dan ada beberapa yang lain gitu ya yang aku sharing ya karena mereka tetangga. Oke. Gitu. Oke, berarti paling nggak belum bisa ke semuanya, mulai dari yang circle dulu, yang dekat dulu. Gitu. Nah, ada niat atau plan dari Jerry gitu ya buat menyelesaikan tawuran-tawuran ini, ada nggak idenya gitu? Idenya gitu ya. Kemarin tadi aku tanya mereka, iya bang, kalau kita udah bikin grup persatuan ini segala macam. Nah kalau Jerry kan udah mempelajari nih kisah-kisah mereka. Ada nggak plan dari segi sosial medianya nih? Sosial media ya. Biar menghentikan mereka ini. Dari yang Jerry tangkap dari cerita mereka berdua, budaya tawuran ini kita bisa bilang budaya ya, karena turun temurun terus ya, nggak ada hentinya gitu. Dari tahun 90-an ada kali ya. Iya, 90-an. Kan? Nah, sebenarnya Bang, plannya itu ya gini. Ini salah satu plan Jerry juga nih, menjadikan si ketua-ketuanya ini orang yang benar-benar berpengaruh. Ya gak apa-apa mereka jadi influencer, jadi contoh, Betul. Tapi ketika mereka jadi contoh, bagaimana caranya mereka membawa yang positif. Sehingga anak-anak STM lain yang ngelihat mereka ngikut yang positifnya. Jadi gitu. Mereka yang harus jadi panutan hidupnya gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, mereka ini sekarang udah jadi, gara-gara salah satunya ya Kamar Jerry juga, mereka sekarang jadi followernya banyak. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. Dan follower mereka itu anak-anak yang berminat untuk tawuran. Makanya kalau ditanya ke aku tuh ada nggak ide buat menghentikan tawuran? Jujur aja aku sendiri bingung. Karena terlalu berat ya. Berat sekali. Kalau dari cerita mereka nih ya, dari cerita mereka berdua, itu regenerasinya ada aja yang alumni iseng yang memprovokasi adik-adik ini buat tawuran. Oke. Udah sulit ya. Karena waktu aku denger ceritanya, mereka aja nonton aja udah nggak bisa berhentiin katanya. Iya. Katanya mereka sempat nonton, katanya wah itu nggak bisa diberhentiin saking tragisnya. Bang. Jadi memang walaupun nggak ada mereka pun pasti ini masih ada aja di kota-kota manapun gitu ya. Iya. Cuman bedanya kalau zaman dulu mungkin nggak ada yang rekam. Zaman sekarang banyak yang rekam. Oke. Itu doang sih bedanya. Malah kata mereka mungkin sekarang lagi ada yang berlaku juga, cuman malam hari. Iya. Bener. Iya kan? Bener bang. Jadi ini sekolah-sekolah di kota-kota yang mungkin nggak terlalu di deket kantor polisi, deket Jakarta gitu kali ya. Iya. Jadi kebanyakan tuh mereka larinya ke malam. Janjian malam di atas jam 11, di atas jam 12. Itu buat apa sih? Menghindari warga kali ya? Menghindari warga, terus menghindari kayak kan kalau misalnya sore kan pasti kan banyak warga. Pasti banyak yang rekam. Oke. Ya, menghindari itu sih Pak. Jadi nyari tempat sepi, tarung gitu di situ ya? Iya gitu bang kebanyakan. Waduh, ngeri ya. Abang dulu STM gak sih? Enggak. Homeschooling. Homeschooling ya. Aku di Aceh malah nggak ada yang kayak gini-gini. Makanya aku kaget. Nggak ada. Aku dulu Tangerang juga. Sempat, jadi habis dari Malaysia nyobain sekolah setahun. Nggak mampu juga keluar. Tapi nggak ada tawuran juga. Iya makanya. Nggak ada tuh aku. Ini dunia baru nih buat aku. Iya, aku ini dunia baru. Sampai aku aja nggak ngerti tadinya, timku bilang, "Bang, si Eki ngomong, undang Katak." Sama siapa Katak? Binatang mana tuh? Katak tadi ya. Nama orang bang, nama orang. Julukan. Aku lihat julukan, habis itu baru. Oh ini yang viral yang di TikTok, aku bilang. Terus waktu dia oh ini bener-bener baru ya. Aku bener-bener nggak ada di scene ini. Iya. Scene tawuran ini nggak pernah masuk di kepalaku dan nggak pernah mau ikut-ikutan juga. Iya. Jadi adrenalinnya aku tuh limpahinnya ke olahraga. Iya benar. Iya. Kalau aku ke rap. Iya keren. Aku dulu olahraga. Dulu habis main futsal berantem juga. Even tuh cuman taruhannya 100.000, itu kaki orang ke leher berantemnya. Iya, pada zamannya ada namanya tarkam. Iya. Beda kalau dulu kan kalau ini tawuran, itu tarkam. Itu harga diri itu dipertaruhkan. Mau kaki kamu pulang ininya bengkok. Iya. Itu nggak apa-apa, yang penting tim kamu nggak kalah. Itu ada tuh, scene-nya beda lagi dan itu banyak juga. Tapi memang dulu aku setiap pulang bengkak segala macam, itu bilang ke orang tua jatuh. Tapi ya bukan tawuran. Iya. Tapi tetap ada tuh yang namanya lagi main bola digepuk kepala jadinya tonjok-tonjokan, ada juga. Intinya kita laki-laki. Cuman salurannya nih. Iya, beda. Salurannya kemana? Benar. Karena adrenalin laki-laki itu akan selalu ada. Iya.
kalau misalnya nih ada orang-orang yang nonton ini pernah disakitin sama kalian berdua nih. Tahu-tahu ketemu gitu, kalian mau ngomong apa sih? Maaf sih yang sebesar-besarnya. Minta maaf. Minta maaf. Iya. Kalau Bokir? Sama, minta maaf karena udah semuanya yang pernah ngelukain saya pernah ketemu juga, saya udah minta maaf. Ini keren ya bang. Ini maaf nih, bukan maksud saya memuji-muji scene ini ya, karena banyak yang salah paham. Ini si Katak ini, jadi si korbannya itu banyak udah datang ketemu dia. Saya saksinya juga. Jadi ada yang robek di sini, ada yang robek di sini. Parah lu ya. Tapi sudah berdamai gitu. Padahal itu kan kalau kita bilang anjing ini kriminal banget, bro. Ini bener-bener lu sampai dicacat fisik gitu, tapi masih bisa nerima. Tahu nggak jawabannya apa? Ya gimana bang? Gua juga yang salah. Tapi kebetulan aja gua apes. Gua juga turun ke jalan bawa sajam, dia turun ke jalan bawa sajam, tapi gua yang kalah. Masa iya guanya dendam sampai lapor atau sampai seumur hidup? Ya berarti gua cupu. Itu jadi diri mereka kayak gitu, dan gua nggak sampai otak gua. Beda ya. Iya. Sampai bener. Bener sampai otak. Jadi mereka itu nggak ada yang nuntut ya? Nuntut kalian gitu kalau cedera? Ada. Oh ada yang Kalau saya nuntut. Ada. Ada. Ada yang nuntut? Ya saya pernah ketangkep. Pernah divisum. Oh di visum. Iya. Tapi dia ngomongnya apa? Gara-gara tawuran gitu? Iya. Dipantekin. Oh berarti dia juga salah dong, kan dia ikut tawuran juga yang Iya. ngelapor. Tapi akhirnya Dipanggil. masuk lagi tuh, dikurung lagi. Enggak. Saya pertama kali datang dari jam 12 siang sampai jam 1 malam nggak ditanya, nggak diapain, cuma disuruh diem dong di situ. Sumpah bang. Sumpah. Yang kedua ditanya, terus orang tua si korban pengen ketemu saya. Iya, dia pesan katanya, udah ya tolong jangan lukain anak saya lagi, tolong. Jangan ada dendam. Soalnya ya gimana ya? Ya perih juga saya bayar sendiri bang. Orang tua nggak tahu. Bayar apa ya? Bayar tuntutannya, saya bayar. Oh. Kan kalau teman-teman saya kan pakai Oh nuntutnya tuh pakai duit gitu. Berapa dia tuntutan waktu itu? Masih ingat nggak? awal dia minta 5 juta. Terus Oh. ya kan jadi tuh yang lucunya gini bang, ini saya berbaris nih 6 orang pelaku. Ini teman saya ditanya, pas ketika saya ditanya, sisanya nggak ditanya. Oh, jadi karena tahu lu leadernya. Nyari saya mungkin, dan akhirnya udah kayak gitu, dia minta 5 juta, akhirnya saya nego, akhirnya putus di 3,5 juta. Dia tuh. Iya. Bayarnya ke dia berarti. Buat biaya, maksudnya kayak biaya apa sih? Rumah sakit lah ya. Iya, rumah sakit lah gitu. Oke. Ganti rugi ya. Oh, jadi pernah juga dipanggil gitu ya. Iya, tapi tanpa ibu tahu, kan pas terakhir tuh biasa kan nggak mau sampai ibu tahu. Dan akhirnya pas terakhir dia minta, saya mau ketemu ibu kamu. Akhirnya saya bilang ke mama, mah dipanggil sama guru ke sekolahan, tapi saya belokin ke polsek. Maksudnya gimana? Ya, jadi saya bilangnya dipanggil sama guru. Oh, Padahal dipanggil ke polsek. aduh. Tapi untungnya mereka ini masih sadar tuh, mamahnya tuh Iya. iya ibu dan karena ibunya yang jemput mereka lagi ke polsek, ibunya lagi yang nangis, ibunya yang jauh sana, ibu yang disusahin mereka sadar. Dan katanya dia baru beliin orang tuanya mobil. Keren, Masya Allah. Itu mungkin semoga ya jadi penghapus juga ya dosa-dosa masa lalu gitu. Teruslah bro berbuat baik, menginfluence baik, karena orang-orang banyak yang ngikutin bro. Siap, Bang. Benar. Ya. Itu udah tanggung jawab Katak sekarang menjadi pelopor anak-anak tawuran ini jadi baik semua. Amin. Siap, Bang. Amin. Karena cuman itu yang kita bisa kasih tahu kan ke mereka sekarang. Iya. Karena kalau mau berhentiin di lapangan bisa kebacok. Kalau ngomong belum tentu didengerin. Iya. Ya ngomong sebisa mungkin kalian berdua lebih ngerti ya. Iya, benar. Luar biasa ya. Jerry juga berani juga sih ya mengangkat scene ini, dan Aduh. thank you banget loh nih semuanya udah mau datang, udah mau ngobrol bareng-bareng. Sama-sama. Mungkin kalau Jerry, untuk penonton-penonton kamar Jerry yang salah-salah paham, ada yang mau Sampaikan. Heeh. Iya, paling gini, untuk teman-teman semua mungkin lebih bijak lagi ya dalam menanggapi sebuah konten, apalagi konten kamar Jerry kan random banget ya, segala hal yang kontroversial kita pasti bahas. Tragedi-tragedi kayak kriminal lah gitu, terus juga konspirasi, horor segala macam. Nah, dunia maya itu luas bang. Sekarang kalau misalkan
seorang anak kecil dikasih gadget tapi nggak dikontrol, dia nggak akan cuma nonton Kamar Jerry. Ada banyak hal di sosial media itu sekarang yang nggak apa ya, kalau bahasa Jerry itu nggak bocil friendly. Oke. Ya, let's say rapper sekarang bikin video klip, nauzubillah min dzalik sekarang, buka-bukaannya gila-gila. Kalau tuh bocil-bocil nggak nonton Kamar Jerry, bisa jadi dia nonton video-video yang seperti itu gitu ya. Jadi balik lagi ke mungkin orang tua gitu atau pemberi gadget ke anak kecil mungkin lebih dibimbing gitu. Jadi nggak semua hal bisa ditonton sama anak kecil, itu satu. Terus yang kedua, untuk orang-orang yang suka motong-motong video di TikTok. Nah, kalian tuh sebenarnya punya tanggung jawab untuk jangan sampai suatu pesan yang sebenarnya positif gara-gara dipotong-potong jadi berbelok ke hal negatif gitu. Itu doang sih. Sering terjadi berarti kayak Sering sekali. Semangat lah bro ya. Mungkin Bokir juga habis ini mau ngapain nih Bokir? Fokus membahagiakan orang tua. Oke, jadi kerjaan apapun lah ya Apapun dikerjain. yang penting ya. halal. Yang penting halal. Udah bagus nih. Iya. Ya. Kalau Katak sama lah ya. Ya pokoknya everything for Bunda. Wih. Tapi bang kerennya bang, semenjak ini naik, dia nggak pernah lupa sama tim-timnya teman-temannya. Oke. Teman-temannya makan sama-sama. Oke. Sekarang juga bisa apa ya? Ya semenjak mereka menghasilkan, mereka juga nggak cuma mensejahterakan keluarga kandung, kerabat terdekat semua ikut kecipratan sejahtera. Itu yang jadi salut sama mereka. Oke. Jadi nggak lupa sejarah hidup dan legasinya ya. Benar. Dan tetap ngingetin mereka nih, jangan ikut Ya, lagi. jangan tawuran lagi. Siap, benar. siap. Please ya, mohon nggak ada lagi berita atau pasukannya Bokir atau Ya. Katak, jangan. Kalau bisa mereka ini harus jadi duta. Yoi. Duta tawuran. Duta tawuran. Biasanya kan orang Setuju. habis narkoba, duta narkoba. Iya. Duta Ini tawuran. duta tawuran bisa juga. Duta anti bang, jangan duta tawuran. Oh ya Bang. sorry. Duta Duta anti tawuran. Nah, Setuju. itu harus ada. Yo. Untuk Bro Katak, Bro Bokir, dan the one and only Bro Jerry. Semoga kedepannya nanti ada karya-karya lagi dari teman-teman semua. Amin. All the best untuk kedepannya, terus menginspirasi dengan membahagiakan orang tua. Oke, assalamualaikum. Bye.